Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah kembali dalam kajian ya, Sakofah Islam. Oh, masya Allah, Mas Aki. Ya, alhamdulillah cukup lengkap hari ini ya, cukup lengkap. Tinggal yang temennya siapa? Yang dua itu ya, dari Mas. Insya Allah biasanya tetap datang walaupun datang di akhir-akhir. Ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian kita tentang Sakofah Islam ya, yang kita ambil dari kitab Al-Fikru Al-Islami ya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Ismail. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah sudah yang pertemuan yang keempat ya, kalau saya tidak salah ingat. Tapi kalau di pembahasan kita itu ini masih mau masuk ke bab yang kedua, karena yang bab pertama dan pertemuan pertama dan kedua masih mukodimah. Mukodimah. Nah, insya Allah di pertemuan kita yang sekarang ini kita membahas tentang bab yang kedua, Allahu hakikatun malmusun wujuduha walaysa fikratan mutahayyalatan fil adhan. Di halaman yang ke-9 dari kitab ini ya. Jadi antum bisa buka di halaman yang ke-9 ya. Jadi saya sudah buatkan PowerPoint-nya, dan karena itu saya langsung ke slide aja. Antum bisa lihat yang di kitab ya. Karena di PPT ini ada tambahan-tambahan penjelasan ya, yang nanti kita sampaikan dalam kajian ini. Ya. Jadi Allahu hakikatun malmusun wujuduha walaysa fikratan mutahayyalatan fil adhan. Ya. Jadi Allah itu adalah zat yang hakiki ya, bukan sekedar khayalan di dalam otak ya. Terjemahannya begitu. Mu'alif ya, Al-Ustadz Muhammad Ismail ya, di dalam kitab ini kemudian membuka dengan satu kalimat ya, kathiruna ala wajhil ardi wala siyama fil alami al-gharbi ya. Jadi banyak orang di muka bumi ini, terutama di dunia barat, ya'taqiduna billahi wa yu'minuna bihi, yang meyakini dan mengimani adanya Tuhan. Walakinna i'tiqadahum wa imanahum mabniyun ala annallaha fikratun wa laisa hakikatun. Hanya saja kemudian keyakinan dan keimanan mereka ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa Anallaha fikratun walaysa hakikatun. Sesungguhnya Tuhan itu hanyalah ide, ya. Jadi sekedar ide saja, sekedar pandangan, bukan sesuatu yang hakiki, bukan sesuatu yang real, ya. Jadi
itu hanya sekedar bayangan di dalam otak. Jadi makanya kalau di orang-orang sosialis itu sering menggambarkan begini, bahwa Tuhan itu ada karena kita pikirkan dia ada. Kalau nggak kita pikirkan dia ada, ya dia nggak ada gitu. Ya, itu bahkan eh, ketika mereka menjelaskan Tuhan, Tuhan itu yang disebut dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang dia berjalan itu berdasarkan evolusi materialis, evolusi manusia ya. Misalnya dulu ketika zaman batu ya Tuhannya itu adalah batu ya, zaman Flintstone ya, Tuhannya itu adalah batu. Ketika masyarakatnya berubah jadi misalnya masyarakat agraris ya, Tuhannya itu jadinya apa? Kalau kita dulu kenal namanya Dewi Sri ya, Dewi Padi ya. Jadi yang dianggap sebagai Tuhan itu ada hal-hal yang sifatnya ada kaitannya itu dengan dunia agraris ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu berubah menjadi masyarakat industri ya. Tuhannya ganti lagi ya. Tuhannya masyarakat apa apa pencerahan ya. Nah, sekarang ganti lagi Tuhannya itu adalah yang namanya teknologi ya. Karena masyarakatnya sekarang itu masyarakat apa? Masyarakat komunikasi ya. Masyarakat informasi ya. Jadi era sekarang kan era informasi, era komunikasi ya. Jadi udah agak bergeser ya. Itu. Makanya kehidupan sosial itu juga kita lihat itu juga sudah mengalami perubahan ya. Dulu kalau namanya kayak yasinan itu kan tetanggaannya. Jadi mesti hafal itu, satu kampung itu mesti hafal ya. Si A, si B, si C ya, tiap hari ketemuan yasinan ya. Tapi ketika masyarakatnya itu berubah jadi masyarakat agraris ya, masyarakat industri, konco-koncone itu wes berubah. Bukan lagi yang sekitar, tapi teman kantor, ya. Teman apa di satu usaha ya. Jadi kadang sudah mulai agak bergeser. Biasanya ngumpul-ngumpulnya di rumah warga, sekarang mulai apa? Ngumpulnya di proyek, ya kan, di kantor ya. Jadi kalau ada benturan antara acara di kampung sama di kantor, biasanya kantor duluan ya. Nah, terus akhirnya sekarang berubah lagi namanya masyarakat informatif ya. Kalau masyarakat informatif, koncone bukan lagi yang di kanan kiri di rumah, bukan lagi yang di apa kantor, tapi sekarang konco itu anu nang HP gitu. Jadi sudah ada di HP gitu ya. Jadi mesti ditanya kan, ya kalau ketemu ya, assalamualaikum mas, anu bagus ya, boleh tahu IG-nya? Jadi sudah nggak tanya lagi rumahnya di mana, anunya di mana, tapi IG-mu apa, alamatnya apa, ya, alamat IG, kemudian setelah itu apa, berapa followermu, ya, berapa pertemananmu, kayak gitu-gitu, itu yang jadi sesuatu yang sekarang jadi, ya. Makanya kalau kita tanya teman kita siapa, ya makhluk maya semua gitu, ya. Jadi kadang temen ada di anu macam-macam. Saya punya akun TikTok itu bolak-balik ada orang ngajak kenalan itu luar negeri semua. Hari, hello, ya. Kapan Anda itu berangkat ke Netherlands? Ya kira-kira nanti kalau ke Netherlands bisa dong kita ketemuan. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, padahal ini siapa ini tak perhatikan akunnya. Wah, aneh juga ini. Ya, profilnya gitu ya. Ya. Jadi itu yang kemudian itu ya. Jadi yang disebut Tuhan menurut mereka itu adalah baik ide atau Tuhan yang berjalan itu berdasarkan pada proses evolusi manusia ya. Waha ulai yarawna annal iman biwujudi ilahin imanun biwujudi fikratil uluhiyah ya. Nah, mereka beranggapan ya bahwa iman itu akan adanya Tuhan itu berarti iman kepada ide tentang ketuhanan ya. Wahia fikratun yaquluna anha innaha jamilatun ya.
Di mana sesuatu ini itu dianggap sesuatu yang menurut mereka itu bagus, ya. Jadi mereka menganggap bahwa percaya bahwa ide tentang adanya Tuhan itu sesuatu yang bagus. Kenapa mereka itu perlu untuk membuat ide tentang Tuhan? Karena bagi mereka itu manusia itu akan bisa berjalan secara bagus, secara baik kalau dia merasa bahwa dia dikontrol dan diawasi. Dalam tanda petik ya, dia merasa gitu, ya. Karena manusia itu kalau enggak dibikin gambaran tentang Tuhan, itu nanti akan jadi jelek gitu, ya. Makanya kemudian mereka menciptakan ide tentang ketuhanan, ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya mau bikin salah itu paling tidak dia mikir, hati-hati ono Tuhan loh, nah, gitu. Tapi bukan dalam bayangan memang wujudnya itu betul-betul memang ada, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang malmu, sesuatu yang betul-betul bisa diindra, ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi mereka katakan itu sebagai jaminun ila annahu madamal insanu yatakhayaluha, ya. Karena selama manusia itu kemudian menghayalkan ya tentang ide tersebut, ya, waya takidu biha, kemudian mereka meyakini ide itu, ya, wayah daud lisultaniha, dan kemudian tunduk pada khayalan itu, fahuwa yabtaidu anis Fagwi wayak tadibu minal khairi bidafi hadhil fikrah, ya. Maka ia akan terdorong, ya, ketika dia sudah mempercayai tentang ide ketuhanan itu, maka itu akan mendorong dia untuk menjauhi yang namanya keburukan, dan sebaliknya ide tentang ketuhanan itu akan mendorong dia itu untuk kemudian melakukan yang disebut dengan kebaikan, ya. Jadi ini yang kemudian disampaikan, ya, oleh muallif, ya, Syekh Muhammad Ismail. Ya. Fahiya radiun dakhiliyun yaf'alu aktsara mimma yaf'aluhu dafi al-kharijiyah. Ya. Dan ini menurut mereka merupakan dorongan dari dalam yang pengaruhnya itu lebih kuat dibandingkan dengan al-kharijiyah, dibandingkan dengan dorongan yang datangnya dari luar. Walidzalika yarawna annahu yajibul imanu billah, ya. Dan oleh karena itu mereka akan beranggapan bahwa beriman akan adanya Tuhan, wa yajibu tasdiul iman, akan adanya Tuhan merupakan suatu keharusan, ya, keimanan yang semacam ini, hatta yadallun nas khairina madfu'ina ilal khair bidafi dakhili yusammaunahu al wasa'ad ad-diniyah, ya. Maka oleh karena itu mereka beranggapan bahwa beriman akan adanya Tuhan itu merupakan suatu keharusan dan harus digalakkan agar manusia tetap terdorong secara sukarela, ya, untuk melakukan kebajikan dengan dorongan dari dalam yang mereka disebut dengan bisikan hati, ya, al-wasi ad-dini, ya. Ya, al-wasi'uddini, ya. Jadi ada bisikan hati, ya. Kalau bahasanya Hegel itu disebut dengan ruh alam semesta. Jadi manusia itu dia dikendalikan oleh apa yang disebut dengan ruh alam semesta, ya. Jadi ini yang kemudian menjadi pandangan, ya, dari masyarakat barat ketika mereka memandang tentang keberadaan Tuhan, ya. Cuma persoalannya begini, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini lebih jauh, itu adalah apakah benar bahwa Tuhan itu memang adalah sebatas ide, atau memang dia itu adalah sesuatu yang memang hakiki adanya, gitu ya.
benar adanya ya. Bisa kita indra sebagaimana kita mengindra panjenengan semua, ya kan? Apakah dia itu hanya sebatas khayalan, imajinasi, ataukah dia itu memang betul-betul ada, ya? Karena apa? Karena ini bakal punya pengaruh yang sangat dahsyat ya. Jadi bagi orang yang kemudian dia meyakini adanya ide tentang ketuhanan, seperti tadi yang saya sebut di awal, bahwa dia percaya Tuhan ada itu ya karena dia pikirkan ada, ya. Sebaliknya kalau misalnya dia itu ya Tuhan itu ada sesuatu yang hakiki ada, boh kita pikirkan nggak kita pikirkan, wong kita hayalkan nggak kita hayalkan, faktanya dia itu ada, ya. Itu mau kita bantah kayak apapun itu, ya. Misalnya Mas Firman ada apa enggak? Yo ada gitu. Boh kita pikirkan nggak kita pikirkan, pokoknya ada gitu. Mas Bukti mana? Goib, tapi ada gitu ya. Meskipun tidak kita lihat orangnya kan gitu ya. Yang tidak hadir-hadir sekarang ini misalnya mana maksudnya goib? Goib kan bukan berarti bahwa memang nggak ada. Gitu. Bukan berarti karena kita berpikir Mas Bukti ada maka kemudian dia ada gitu ya. Jadi itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian nanti akan menciptakan apa yang kita sebut itu dengan fear, dengan ketakutan. Ya. Sekaligus harapan. Ya. Jadi ada dua hal kalau kita mau benar itu di diri kita itu harus menghasilkan dua hal ya. Harus ada ketakutan, ada harapan. Gitu. Kenapa kalau orang cuma dikasih feel ketakutan saja, dia stres. Kayak enggak ada harapan. Tapi kalau dikasih stres, dikasih ketakutan, tapi dikasih harapan, nah itu akhirnya dia punya optimisme. Sama kalau kita lihat kondisi kayak negara ini lagi carut marut itu mungkin sebagian orang itu yang muncul itu fear, tapi sekaligus tidak ada harapan. Makanya kemudian banyak orang yang stres, pusing soal ekonomi, pusing soal macam-macam dan seterusnya. Tapi kalau ada orang dia punya dua hal itu, dia punya fear sekaligus dia punya harapan, ya, ya nggak pusing-pusing amat, tetap santai, meskipun habis itu pusing juga. Tapi minimal tidak stres gitu kan, dan seterusnya ya. Jadi munculkan ketakutan sama eh, harapan ya. Nah, maka saya lanjut dengan yang kemarin ya, supaya nyambung dengan kajian kita yang kemarin ya. Jadi ini kombinasi aja ya. Ya. Nanti kalau ada LCD kita pakai LCD, ada video kita pakai video ya. Nah, jadi saya ingat-ingat zaman kuliah itu yang ngajarnya begini. Ya. Dosen antum kayak gini juga nggak jelasin? Pakai proyektor ya. Sekarang kalau kita dulu masih pakai OHP ya. Ya. Ini masih ingat ya kemarin itu? Ya. Kemarin itu kan kita kasih contoh tentang apa yang disebut dengan rasa takut, betul ya? Ya, rasa takut. Nah, rasa takut itu kan kemarin kita sampaikan itu muncul karena ada yang disebut dengan naluri untuk survive, ya. Naluri untuk survive. Naluri itu untuk mempertahankan diri, ya. Makanya kalau kita melihat ada sesuatu yang kita takuti, itu kira-kira apa respon kita? Kabur, ya. Lari, nggak pengen ketemu kan kira-kira gitu ya. Kalau Mas Bagus ketemu sama dosen, dengar kabar si dosen itu orangnya killer, kira-kira pengen ketemu apa kabur? Gua aja. Pengen ketemu dosen killer gitu. Kenapa? Karena beliau juga killer. Ya, atau masuk kali tiba-tiba jalan ketemu hantu, itu kira-kira ya ada orang mukanya rata nggak ada ininya mata hidung gitu rata gitu ya. Kayak dulu zaman saya di kampus itu ada mitos tentang itu hantu muka rata gitu. Jadi kalau mesti lewat kawasan itu mesti kita larinya itu kenceng pol gitu, sudah nggak usah tolak-toleh tutup mata, balep gitu ya. Jadi itu kita kalau punya rasa takut karena dia muncul dari naluri
tadi yang kita sebut naluri mempertahankan diri, gorisatul baqo, maka respon kita itu menghindar, lari. Berbeda kalau yang disebut dengan rasa takut itu kepada Allah. Kira-kira kalau kita takut kepada Allah, itu kita mendekat atau kita menjauh? Harusnya mendekat ya, bukan menjauh. Ya. Nah, apa yang kemudian membuat itu jadi berbeda? Kalau kita takut kepada manusia itu kita lari atau kita menghindar, tapi kalau kita takut kepada Allah, kita itu justru malah ingin mendekat. Nah, bedanya itu nanti kita sebut seperti kemarin, karena yang namanya naluri apa mempertahankan diri rasa takut itu masuk dalam naluri mempertahankan diri. Sementara kalau kita takut kepada Allah itu adalah manifestasi dari yang namanya ghorisatut tadayun. Ya. Ya. Apa manifestasinya dari ghorisatut tadayun? Kita justru ingin malah mendekat, ingin mensucikan, ingin hormat sama yang kita anggap itu sebagai yang paling maha gitu. Ya. Rasa ketakutan kita obati begitu. Tapi berbeda dengan gorisatul baqo, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rasa takut ditinggalin istri? Apa yang kita lakukan kalau rasa takut ditinggal istri? Antum tutup kuping dulu aja ya, berdua. Bertiga ini ya, tutup kuping dulu ya. Ini omongan orang dewasa. Ya. Ya. 21. Ya. Kalau takut ditinggal sama istri, kira-kira respon kita bagaimana? Kabur. Ya, gampang cari lagi yang baru nanti. Ya itu nanti akan berbeda lagi. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada istri itu adalah apa? Manifestasi daripada gorisatun nau. Ya. Jadi bisa dibedakan kan? Kenapa kemarin kita mengklasifikasi ada gorisatul baqo, ada gorisatul tadayun, ada gorisatul nau. Tapi ini bagian yang sebetulnya ada dalam diri kita itu, ya. Makanya kalau kemarin kita sebut sebetulnya Islam itu dia memecahkan seluruh problematika manusia itu bisa. Dari mana kita melihatnya? Ya karena memang bahan dasar manusianya sama, ya. Jadi yang diselesaikan itu adalah bagaimana menyelesaikan problem manusia yang berkaitan dengan pemenuhan hajatul udhawiyah dan gorisa. Gitu. Coba, ada nggak perbuatan kita itu yang tidak ada kaitannya sama dalam kaitannya dengan melakukan dua hal tadi? Makan, minum, tidur, yaitu pemenuhan hajatul udhawiyah ya. Ya. Ngantuk, solusinya apa? Ya. Hah? Minum kopi. Ngantuk itu solusinya adalah tidur. Tapi apakah tidur itu disebabkan oleh ngantuk? Karena ada juga orang yang ngantuk tapi dia ternyata bisa tidak tidur. Ya. Jadi orang itu katanya tidur itu karena memang ketika dia ngantuk dirinya itu mengizinkan dia itu untuk tidur. Kalau dia nggak mengizinkan, insya Allah nggak tertidur gitu. Ya, makanya biasanya terus terang kalau saya itu kalau ngaji itu bisa melek 2 jam itu nggak ngantuk. Ya, yang lain teman-teman saya itu udah pada ya, ya. Apalagi kalau ustadznya baru buka itu udah mulai kelihatan ya kan. Gitu. Kalau saya enggak, biasanya nggak tahu kenapa saya begitu. Ya. Walaupun juga kadang melek itu ya juga belum tentu masuk semua gitu. Saya perhatikan itu, justru makin banyak nggak ada yang masuk gitu. Ya, apalagi cerita nih, macam-macam kan. Apa cerita tentang seluruh dunia nyantol. Ya, makanya kalau kita melek aja itu mungkin pencerapan kita cuma 60-70%. Kita sampaikan lagi jadi turun jadi 20% ya. Apalagi kalau kita itu. Nah, biasanya saya nyari kesibukan. Lagi halako saya mijet-mijet kaki. Kayak gitu.
Yang penting jangan sampai dibikin tidur. Ya. Makanya sudah saya siapin, tapi ditutup. Ya. Ya. Nah itu ya, jadi itulah yang kemudian kita sebut dengan apa namanya naluri kemarin itu ya. Jadi masih erat kaitannya dengan ini. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kemudian kita itu bisa memunculkan rasa takut itu kepada Allah, kan gitu ya. Pertanyaannya kan gitu kan. Gitu. Kalau kita punya apa pandangan tadi seperti yang di awal bahwa Tuhan itu hanya sebatas ide ketuhanan, kira-kira di benak kita, di perbuatan kita itu ada muncul rasa takut nggak? Cuma ide kan gitu. Membekas nggak? Makanya kalau tidak salah, kalau banyak orang dia percaya, katanya mengaku percaya pada Tuhan. Tapi kalau maksiat itu tenang-tenang saja. Aman-aman saja. Seolah-olah kayak Tuhan itu ya memang nggak ada. Ya. Tapi kalau ada seseorang, dia punya rasa takut kepada Allah, karena memang realitasnya itu Allah itu adalah sesuatu yang bisa diindra, maka kira-kira dia mau melakukan kebaikan, keburukan, itu dia bisa seenaknya atau tidak. Itu. Jadi itu pentingnya ya pembahasan ini. Ya. Karena itu maka kemudian yang menjadi penting itu adalah bagaimana kemudian kita itu bisa betul-betul mengenal Allah, ya. Mengenal Tuhan, mengenal Rob, ya. Ya, mengenal Al-Khaliq, ya. Karena tidak mungkin kita itu bisa muncul rasa takut kalau kita tidak kenal. Nah sekarang bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Allah sementara Allah itu nggak bisa kita lihat dengan sepandangan kita secara langsung, ya. Maka disinilah kemudian Allah itu mengajarkan kepada kita itu bagaimana caranya kita itu mengenal Allah. Ya. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Jadi apakah mereka itu tidak memperhatikan itu bagaimana onta itu diciptakan, ya. Kemudian lanjutannya itu gimana, Set? Wala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat, ya. Jadi bagaimana kemudian langit-langit itu kemudian ditinggikan, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ya. Kemudian bagaimana gunung-gunung itu di apa namanya ditancapkan, ya, ditancapkan, ya. Makanya kalau kita perhatikan gunung itu, ya, itu kan kalau istilah kita itu patok bumi, ya, pasak bumi, ya, patoknya bumi. Jadi ibaratnya itu kalau gunung itu seperti paku, ya, paku. Makanya kalau kemudian tiba-tiba kayak ada gempa, ya, gunung meletus itu biasanya diikuti dengan adanya gempa, ya, dengan letupan-letupan. Karena memang pakunya itu udah tercabut. Pakunya lagi apa namanya? Kalau mari dipatok agak lepas atau agak longgar itu kemudian mengakibatkan yang namanya gempa, ya. Nah, wa ilas sama'i kaifa sutihat, ya. Dan termasuk juga bagaimana kemudian bumi itu dihamparkan, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengajari kepada kita itu bagaimana caranya kita itu kemudian mengenal Rob. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita itu mengenal ciptaannya, ya. Coba kalau kita pikir-pikir ya tentang proses penciptaan unta, ya. Ini Pak Anto ini habis barusan dari umroh, ya. Lihat unta. Unta itu hewan yang sanggup untuk tidak minum itu
untuk waktu yang sangat panjang dan lama ya, bahkan di padang pasir ya. Kira-kira kalau kita 2 hari nggak minum itu kuat apa enggak? Ya. Makanya ini kemudian adalah merupakan karunia, ini adalah merupakan mukjizat. Ada hewan itu dia sanggup untuk kemudian tidak minum itu selama beberapa lama, gitu, ya. Kemudian wa ila sama'i kaifa nusibat, ya. Jadi bagaimana kemudian juga langit itu ditinggikan, ya. Dan kalau kita perhatikan langit itu, ya, itu dia tegak, tapi kita tidak pernah lihat ada tiangnya. Pernah lihat ada tiang langit? Atau ada yang pernah merasa kejatuhan langit, ya? Kalau kejatuhan langit-langit rumah mungkin pernah ya. Itu namanya plafon ya. Tahu-tahu ambruk gitu ya. Tapi ini langit ini. Gede ya, tinggi, tidak ada penopangnya gitu, ya. Dan kita kalau naik ke atas itu makin ke atas itu nggak ketemu ya. Karena kalau kita lihat dari sini, wah ini kayaknya bumi ini yang jadi pusat itu. Tapi kalau kita naik pesawat, kayak Pak Anto kemarin, naik pesawat, habis naik pesawat, begitu ada di atas, bumi ini tiba-tiba kayak berubah itu jadi kita yang noleh ke bumi gitu. Ya, jadi mana yang sebetulnya jadi pusat gitu? Langitnya atau dari buminya, ya? Itu. Kenapa? Karena keadaan itu bisa berbalik gitu. Ya. Nah, sementara kita itu sebagai manusia itu hanya jadi bagian kecil, hanya jadi partikel kecil dari yang namanya bumi, ya. Kemudian bagaimana bumi itu kemudian dihamparkan ya. Kalau dari ilmu pelajaran yang kita dapat, yang namanya bumi itu bulat atau datar? Betul, bulat. Kemarin lagi heboh itu ribut flat earth ya. Bumi itu bulat atau bumi datar, ya. Berdasarkan penelitian yang banyak itu bumi itu adalah bulat, sama seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bumi bulat. Tapi bagaimana bisa kita itu ketika kita melihat di depan kita, itu bukan bumi yang bulat, tapi hamparan yang datar, ya. Dan nggak balik. Mestinya kalau bumi ini dia bulat dan itu dia muternya terus itu, nggak pernah berhenti. Mutarnya juga cepat gitu. Mestinya kita udah di dalam ini udah apa namanya? Udah kayak rasanya diaduk-aduk, mau jatuh diambil lagi gitu. Tapi karena cepatnya perputaran, kemudian dengan jangkauan mata kita yang sangat terbatas, itu kita jadi melihat bumi ini seperti sesuatu yang datang. Padahal di bumi itu saja tadi kita bilang masih jadi semacam masih jadi bagian yang kecil daripada bumi gitu. Makanya kalau kita tanya sama manusia, itu apa sebetulnya yang bisa kita sombongkan? Wong kita ini adalah makhluk yang sangat kecil gitu, ya. Apa coba yang mau disombongkan ya? Itu. Kalau kita lihat kemarin banjir ya, ya. Banjir itu udah ya. Sapu itu bersih ya. Iya kan? Kita lihat orang-orang yang kemudian terseret sama arus itu terseret itu seperti apa ya? Kita lihat kayak kotoran itu yang ikut hanyut gitu. Bahkan jangan kata manusia, sapi aja yang gede kayak gitu itu bisa terseret sama air itu ya. Dan itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi makanya ini jadi pelajaran yang penting bahwa sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, kuasa-kuasanya kita, kita itu sebetulnya tidak layak untuk sombong karena sebetulnya kita itu adalah kecil, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ini caranya Allah itu ngajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa? Kalau kalian itu perhatikan alam bahwa sesungguhnya kalian itu kecil sekali, ya. Makanya Allah itu kemudian eh, sedikit menantang orang-orang yang kemudian merasa sombong, ya. Eh, apakah penciptaan langit itu lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan manusia gitu, ya.
Jadi kalau menciptakan langit aja Allah itu kemudian bisa, mampu, sanggup ya, yang lebih besar, apalagi kalau cuma sekedar menciptakan yang namanya manusia, ya. Jadi nggak ada apa-apanya lah kita itu ya. Nah, itu berkaitan dengan yang kita sebut dengan alam semesta kan, itu bagian daripada alam semesta. Nah, manusia sendiri pun juga Allah menyampaikan kepada kita itu untuk kemudian memikirkan tentang realitas kita, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," ya. Dan manusia itu dan dirimu sendiri, ya, coba kalian perhatikan, ya, coba kalian lihat dan kemudian kalian pikirkan, ya, di dalam diri manusia. Apa sih kalau kita lihat yang ada di diri kita itu, ya? Seonggok daging. Ya, ya. Apalagi kalau sudah mulai tua-tua kayak begini, itu kan sudah mulai muncul banyak masalah ya. Hah? Sudah mulai encok ya. Dan kadang kita kalau bawa ke dokter juga seringkali dokter itu juga meskipun peralatannya bagus, alatnya sudah sedemikian canggih, kadang juga masih belum bisa menemukan apa sebetulnya penyebab sakit itu ya. Ya, kadang sampai di-search, diteliti, masih nggak ketemu juga ya. Artinya sehebat-hebatnya manusia juga nggak bisa mengetahui penyakit dan bagaimana cara menyembuhkan, ya. Makanya jadi dokter juga jangan sombong gitu, karena yang menyembuhkan itu juga bukan dokter, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Kemudian kita perhatikan ya, di diri kita juga sebetulnya sama, ya. Kita itu mengalami fase yang disebut dengan kelahiran, ya. Kemudian setelah itu apa? Beranjak anak-anak, ya. Tulang itu masih belum kuat sampai kemudian kita usia belasan, ya. Kemudian nanti tumbuh jadi remaja, ya. Sampai usia 30 tahun, kemudian tulang-tulang kita itu mulai mengalami yang namanya apa? Pengerutan, ya. Masuk di usia 50 tahun, nah sudah mulai, ya. Mulai apa? Sakit-sakit ya. Pegang dikit sudah mulai encok ya. Tulang keseleo ya. Mulai sering sakit perut, mules ya. Susah pencernaan. Itu di usia-usia ya 50 tahun ya. Wajah juga begitu. Kalau waktu masih bayi itu wajah kita itu masih mulus-mulus ya. Makanya kalau kita lihat bayi itu kan rupanya itu semuanya sama, ya nggak ada bedanya gitu ya. Makanya belum bisa diketahui ini udah mirip bapaknya gitu. Meskipun kadang ada orang tuanya itu sudah mulai nebak-nebak, wah kayak mukamu ini ya kan. Wah ini kayak wajahmu ini ya kan. Gitu-gitu. Tapi rata-rata mukanya masih halus ya, tumbuh sampai kemudian mulai 30 udah mulai muncul jerawat, lubang-lubang di mana-mana ya kan. Kemudian setelah itu apa? Mulai agak keriput ya. Ya. Iya, jenggotnya juga sudah mulai keputihan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu begitu, ya. Proses perjalanan manusia, semua manusia itu mengalami itu. Walaupun ada misalnya orang barat yang mereka berusaha untuk memecahkan gimana caranya supaya nggak sampai tua gitu. Operasi lagi ya. Ada di Indonesia saya lihat berapa kali nih ada artis yang dulu saya sempat lihat baru 1 bulan kemarin itu operasi. Operasi langsung mulus, langsung apa kinclong lagi, hidungnya agak agak kelihatan panjang, mukanya udah berbeda dengan yang dulu-dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya nggak supaya jangan sampai kelihatan itu tua gitu, ya. Kalau nenek-nenek kita itu yang sekarang kalau kita lihat itu cantik atau mengerikan? Ya. Hah? Lihat nenek kita itu, ya.
giginya ompong ya, rambut gondrong ya kan. Macam-macam loh. Itu kalau kita ketemu sama nenek kita itu Masya Allah, itu mungkin takutnya minta ampun. Tapi kebayang nggak kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, sesungguhnya nenek kita itu adalah Miss Indonesia. Iya kan? Wih, itu foto model tahun 70-an kan. Yang sekarang kita lihat kondisinya kayak gitu, ya. Nah, jadi sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuat, sesakti-saktinya manusia, tetap suatu saat dia tidak bisa mencegah yang namanya kematian. Ada orang dia bisa mencegah diri dari kematian. Ya, mau menghindar kematian ya. Jadi 2 hari yang lalu teman dekat saya barusan meninggal, padahal usianya itu di bawah saya ya, kira-kira 3 atau 4 tahun. Ya, akhirnya kita ingat lagi ternyata memang yang namanya ajal itu bukan nomor urut, tapi dia nomor nomor cabut ya. Kalau dia basisnya nomor urut, kita tenang-tenang aja selama masih ada Pak Anto gitu ya. Karena pasti dia dulu kalau pakai nomor nomor urut. Cuma karena dia nomor cabut ya, maka semuanya itu harus mulai was gitu. Bisa jadi yang muda duluan gitu ya. Iya, dan itu banyak. Hmm. Banyak yang meninggal muda. Bahkan ada juga yang baru lahir itu meninggal ada. Masih anak kecil kan, masih bayi itu ada gitu. Ya. Jadi inilah kemudian kita lihat realitas manusia. Termasuk juga yang namanya, makanya tadi kita sebut terakhir itu kehidupan pun juga begitu. Kehidupan itu pasti yang namanya orang, kalau dia itu hidup, makhluk hidup, kalau dia itu hidup, suatu saat pun juga nanti dia akan menghadapi yang namanya mati. Ya, gitu. Nah, makanya Allah itu mengajak kita untuk berpikir itu tentang makhluk, tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Makanya kita tidak bisa sombong. Kemudian melihat realitas kita manusia yang kita itu juga serba terbatas dan seterusnya. Kemudian melihat kehidupan sendiri yang Allah katakan alladzi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan dan yang menciptakan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengamatan, penginderaan kita kepada ketiga hal ini tadi, maka kita akan bisa sampai pada kesimpulan bahwasanya sesungguhnya apa? Ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada sesuatu yang menciptakan, dan ada sesuatu yang mengatur itu semua. Ya. Kalau kita perhatikan kan hidup kita ini kan teratur ya. Ya. Kayak tadi proses manusia berjalan itu kan teratur itu. Ya. Nggak ada orang ya, walaupun dulu ada film itu judulnya apa itu ya, filmnya Brad Pitt dulu itu ya, jadi lahirnya tua meninggalnya bayi gitu. Nah, ya. Jadi begitu lahir itu sudah itu kayak antum gini gitu. Ya udah ada jenggotnya, rambutnya putih gitu, begitu jalan terus nanti dia jadi kecil. Jadi bayi, baru bayinya itu dia mati ya. Jadi tuanya itu adalah bayi. Apa judul filmnya dulu, masih ingat? Ya. Nah, jadi teratur. Alam semesta pun juga begitu. Itu jalannya juga teratur kan. Planet itu tidak pernah jalan itu tabrakan, itu tidak pernah. Ya. Berputar itu mengikuti apa namanya orbitnya, mengikuti garis edarnya. Ya. Kemudian bumi itu juga berputar, ya, mengikuti hukum rotasi dan revolusi, mutar terus itu, ya. Dan semuanya itu berjalannya itu dalam suasana keteraturan. Nah, segala sesuatu yang berjalan itu secara teratur, itu pasti ada yang mengatur. Ya. Berbeda dengan orang komunis. Kalau orang komunis bilang atau dia menjawab, kenapa itu ada keteraturan kayak begitu? Ya itu alaminya begitu. Ya. Tapi jelas ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau ada sesuatu keteraturan itu maka pasti ada yang mengatur. Ya, kalau kita punya jam, itu paling kalau selisih itu ya selisihnya selisih dikit. Jamnya itu antara misalnya jam sekian ya.
waktunya jam sekian, itu kita udah bakal tahu, oh ini jamnya adalah jam 8-an ke atas, kira-kira seputaran itulah ya. Itu. Dan itu berjalannya tiap hari kayak gitu. Besok kita ketemu jamnya segini juga gitu. Ya. Jadi ini yang kemudian disebut dengan keteraturan. Nah, di balik keteraturan itu pasti ada yang mengatur. Nah, persoalannya kemudian adalah siapa yang mengatur? Ya, kembali lagi yang mengatur itu adalah Allah. Gitu. Ya. Yang mengatur itu adalah Allah. Ya. Nah, sampai sini kita bisa paham kan bahwa di balik ini semua itu pasti ada Allah, pasti ada pencipta. Nah, pencipta itu seperti apa? Jelas yang namanya pencipta itu bukan seperti makhluk. Betul ya? Nggak mungkin pencipta itu sama seperti makhluk. Karena kalau dia sama seperti makhluk, maka dia bukan pencipta, dia makhluk. Ya kan? Bisa nggak makhluk sekaligus juga pencipta? Juga tidak mungkin. Karena tidak mungkin satu saat dia jadi pencipta, pada saat yang lain dia menjadi makhluk. Ya. Suatu saat dia itu punya sifat yang tidak asali, tiba-tiba suatu saat dia punya sifat yang asali, berubah. Kayak si Jackson dulu. Yang antum tahu dulu ya, Jackson yang dia dua wajah. Begini dia laki-laki, berubah gini dia perempuan. Iya kan? Hah? Sekarang jualan roti. Siapa dulu namanya? Jackson ya? Apa? Jackson ya. Ya, itu. Nah, maka dia itu jelas sesuatu yang berbeda dengan makhluk, ya. Itu. Karena itu sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat pengatur itu pasti berbeda dengan yang namanya makhluk. Jadi kalau makhluk tadi kita katakan makhluk itu dia sifatnya terbatas, ya. Apa batasannya? Batasannya adalah mati, ya. Kemudian dia tidak azali, dia tidak kekal. Suatu saat juga dia akan mati, ya. Kita sebagai manusia itu juga punya keterbatasan. Karena keterbatasan itu, maka kemudian kita butuh kepada sesuatu yang lain, ya. Coba kita bayangkan dulu waktu kita kecil, begitu kita lahir, ya. Anggap aja ketika kita lahir, orang tua kita itu gila, ya. Kira-kira kita ditaruh di mana? Ya, dilempar, ya, dijemur, ya, dijadikan dendeng, ya kan, dan seterusnya, ya. Kita mau minta makan, kita muntuh sama ibu kita, ya, minta disusui, minta dikasih makan, minta macam-macam itu. Itu artinya apa? Bahwa memang kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu pasti membutuhkan yang lain, ya. Kemudian kita juga terbatas, ya. Makanya kadang kita itu juga misalnya kayak kemarin itu, ya. Kita itu cuma punya keterbatasan tangan dua, kaki dua, kemudian setelah itu mata juga dua, ya. Bisa nggak kita itu dalam suatu waktu itu mengerjakan banyak pekerjaan? Bisa nggak? Saya itu Sabtu kemarin itu habis ngisi acara. Sabtu kemarin itu jadwal ngisi acara. Itu di 3 tempat sekaligus. Gimana caranya membelah diri? Ya. Karena itulah maka kemudian kita minta bantuan sama orang lain. Kamu bisa nggak besok ke sini? Kamu besok bisa nggak bantu saya bisa di sini? Kamu bisa nggak? Ya. Makanya kalau di dalam dakwah itu kan harusnya yang terbangun begitu, kebersamaan gitu. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kita itu nggak bisa apa-apa tanpa yang lain. Sebagai dai kita pun juga nggak ada apa-apa. Kalau ternyata apa? Jamaahnya semua boikot kita gitu, ya kan? Dan seterusnya gitu. Makanya tidak ada juga yang apa bisa kita sombongkan. Nah, kemudian tidak kan. Berarti kalau yang namanya Allah itu apa? Yang namanya Allah itu berarti dia itu sifatnya adalah tidak terbatas dan dia itu azali. Azali itu artinya apa? Azali itu artinya dia kekal. Ya. Kalau manusia ini nggak kekal ya.
berjalan, mengikuti kehidupan, nanti suatu saat akan bertemu yang namanya kematian. Ya. Ada orang yang hidup selamanya. Ya. Paling banter itu ya mentok-mentok angka 100 itu pun juga sudah jarang-jarang ya. 100 ya. Nenek saya itu nenek ada keluarga ya, nenek itu 104. 104. Nah, dan ingatannya masih bagus. Cuma ingatannya dibatasi 80-an tahun ke bawah gitu. Jadi kalau cerita itu tahun 45 itu ingat sekali gitu. 45 waktu naik haji pakai kapal gitu ya. Makanya kalau cerita sekarang itu tentang haji itu ya, kebayangnya dia itu adalah berangkatnya itu sampai bertahun-tahun naik kapal gitu. Itu terus yang diingat gitu. Jadi ketika disampaikan kemarin nanya berapa lama? Ya 1 bulan, ya kan? Ya kaget, gitu, kaget, ya. Tapi nanti kurang lebih 10 menit lagi ditanya lagi berapa lama kamu diulang terus itu, ya cerita-cerita itu. Kalau istilahnya apa? Short time memory loss itu. Jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu gampang sekali hilang, ya. Yang kita baru sampaikan 5-10 menit yang lalu itu dia lupa lagi. Makanya kadang capek juga itu ditanyain, padahal habis diterangkan gitu. Entah 10 menit lagi, tanya lagi, diterangkan lagi. Kenapa? Dari Makassar. Dari Makassar. Tapi utuh ingatannya tahun 40, 50 itu Masya Allah. Kok dia bisa ingat orang, nama gitu. Tapi yang dekat-dekat dia nggak ingat. Short time memory loss kalau istilahnya orang ya. Ingatan jangka pendeknya ya. Itu. Jadi kita itu nggak asali ya. Yang asali itu Allah. Allah itu ada sebelum yang lain itu ada. Ya. Siapa yang ada sebelum Allah? Ya. Tidak ada gitu. Kenapa bisa tidak ada? Karena kalau ada berarti dia bukan yang pertama gitu. Ya. Makanya di konsep Islam itu kita kenal dengan istilah wajibul wujud ya. Dia itu wajib adanya ya. Dan dia yang pertama, dia yang akhir. Sebelum dia itu tidak ada yang memulai, tidak ada yang awal ya. Tapi saya nggak terima. Ya silakan antum pikir sampai botak nggak ketemu jawaban gitu. Iya kan? Sebelum kita ada ini, sebelum ini di sini. Sebelum bumi ada siapa? Ada Allah. Siapa sebelum Allah? Ayo kita diskusi di situ. Itu sampai botak sampai pagi nggak akan ketemu. Gitu. Telur sama ayam itu nggak selesai. Dan sayangnya sampai sekarang itu kadang masih ada orang ya. Ini biasanya di pelajaran-pelajaran filsafat itu ada model-model kayak gitu. Pertanyaan sampai kepada yang hakikat. Ya. Makanya itu di satu buku tentang filsafat itu ada satu dosen yang dia itu ketika dapat pertanyaan dari mahasiswanya itu dia sampai nangis karena sampai sekarang dia nggak bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa meskipun dia sudah dosen, ya guru besarnya. Gitu. Apa pertanyaan yang dia tidak bisa jawab itu sampai hari ini? Pertanyaannya itu gini, kalau Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu maha kuat, bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar sekali, sehingga kemudian saking besarnya batu itu, saking beratnya batu itu, Tuhan sendiri nggak bisa ngangkat. Wah itu pertanyaan itu sampai sekarang itu dosennya nggak bisa jawab gitu. Ya. Ini kalau kita ngikut kajian nanti di TMMP ini udah terjawab ya pertanyaan yang semacam ini. Ya. Tapi nggak usah dipikir ya. Nanti dipikir itu botak nanti. Nggak akan selesai. Sama seperti tadi itu. Yang paling awal sekali itu adalah Allah. Sebelum adanya Allah. Gitu. Dulu saya waktu itu juga, waktu kecil-kecil sempat membayangkan itu juga. Sebelum ada Allah ini apa ya? Gitu.
Kok tiba-tiba Allah itu ada? Ayo, mau kita pikirkan sampai nanti subuh. Makanya itu yang kemudian kita kenal dengan istilah wajibul wujud. Jadi dia wajib adanya, dia yang awal dan termasuk juga yang akhir. Adanya itu ada. Jadi hanya sampai sebatas itu saja kita kemudian bisa berpikir. Kemudian dia asali, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut itu dengan al-khaliq. Lantas pertanyaannya kemudian siapakah yang disebut dengan al-khaliq itu? Tuhan itu, ya, Allah itu, maka sebenarnya ya semua makhluk ya itu semuanya punya pemahaman yang sama bahwa yang namanya al-khaliq itu adalah Allah. Ya. Kul innani anallah fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri, ya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa aku ini Tuhan. Siapa namaku? Namaku ini adalah kul innani anallahi. Saya ini adalah Allah. Ya, fa'buduni, maka ibadahlah, menyembahlah kalian itu kepadaku, ya. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, kemudian apa? Lidzikri, ya, untuk mengingatku, ya. Katanya Allah begitu, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, hatta termasuk orang-orang Arab waktu itu ketika ditanya siapa Tuhan, itu mereka bisa jawab itu yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Nggak ada perbedaan orang Arab. Cuma pertanyaannya, ya, kenapa kok ketika mereka ditanya Tuhan Anda siapa, mereka jawab Allah dan bukan yang disebut apa? Patung-patung itu, ya. Ya. Lata, Usa, Mana, ya. Mestinya kan dia jawabnya gampang. Siapa Tuhan Lata, Usa, Mana? Gitu. Tapi ternyata apa? Ketika ditanya siapa Tuhannya mereka, mereka akan jawab bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Kenapa? Karena reasoning mereka itu mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan. Kalau memang Lata, Usa, Mana itu adalah Tuhan, bisa nggak dia itu menurunkan air hujan, bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi? Mereka itu tidak bisa jawab. Kenapa mereka tidak bisa jawab? Karena mereka ngerti, wong yang Tuhan itu mereka yang bikin. Paham ya? Itu. Jadi sudah nggak reasoning ya. Nah, maka kemudian timbul persoalan kan, kalau begitu kenapa kok orang-orang Arab waktu itu mereka percaya pada Lata, Uzza dan Manat, ya? Ya itu ada ceritanya ya. Jadi waktu masa jahiliyah itu ada seorang yang namanya Amru bin Luhai bin Qom'ah, ya. Yang dia itu adalah kerjaannya itu bikin patung, ya. Jadi aslinya orang jahiliyah dulu itu percaya pada Allah. Dia percaya pada Al-Khaliq, ya. Cuma karena si Amru bin Luhai Al-Qom'ah ini itu kemudian karena dia bisnisnya patung, dia bikin rekayasa supaya orang percaya bahwa yang namanya Tuhan itu ini. Makanya dia katakan kepada orang-orang, yang sampean sembah-sembah itu ini loh. Ya. Allah itu ini loh, gitu. Lata usah manah gitu. Ya. Nah, repotnya orang-orang jahiliyah pada waktu itu banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Lata usah manah. Kenapa mereka bisa percaya? Kenapa? Kenapa mereka bisa percaya kira-kira? Ya, karena yang mereka nggak mikir. Bahasanya mereka bodoh. Karena itulah disebut dengan jahiliyah. Bodoh gitu, ya. Sudah tahu sesuatu itu dia bisa mendatangkan, tidak bisa mendatangkan mudarat. Disembah pun juga nggak ngapa-ngapain. Ternyata mereka masih percaya bahwa itu bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Jepang saja, orang Jepang meskipun mereka punya intelektualitas paling tinggi, mereka bisa bikin robot. Bahkan robotnya sekarang itu bisa persis sama seperti manusia, ya. Kerjanya, ya, sama persis, ya. Itu. Ya, bahkan makanya mereka sekarang
apa, pusing gitu. Kenapa? Karena mereka bisa bikin robot populasinya ndak ada, ya. Sementara mereka bikin pabrik, terus yang makan siapa? Ya, robot nggak butuh makan. Jadi adanya pabrik juga bikin susah mereka gitu. Terus ini gimana caranya supaya barang kita ini bisa diserap gitu. Akhirnya timbul lagi masalah baru di mereka. Pabrik-pabrik pada tutup. Kenapa? Akhirnya mereka pengen balik lagi. Yang bekerja itu adalah kalau bisa itu ya manusia yang dia butuh makan, dia butuh itu gitu. Jadi ternyata orang Jepang itu mereka mau efisien, ternyata juga tidak bisa efisien, ya. Karena yang butuh barang itu ya manusia gitu. Gitu. Nah, orang Jepang itu suatu saat itu mereka pernah berhasil menemukan satu robot yang robotnya itu mirip persis seperti manusia kelakuan. Ya, disuruh diperintah ngajak ngobrol itu sudah persis kayak manusia. Nah, suatu saat ketika mereka berhasil melakukan itu, mereka ingin bikin tasakuran. Tasakuran. Kalau bahasa kita sini mereka tasakuran. Tasakurannya apa? Tasakurannya itu adalah ya, mereka pergi ke satu tempat ya. Nah, di sana itu ada patung, kemudian patung itu dielus-elus kepalanya. Kemudian setelah itu diletakkan sesajen, isinya makanan, ya, minuman, kue dan seterusnya, termasuk juga naruh duit di situ, di patung itu tadi, ya. Tiba-tiba datang pengemis, pengamen. Begitu dia lewat di bawah patung, loh kok ada makanan, kok ada uang, kok ada macam-macam gitu ya. Kira-kira kalau pengemis lihat kayak begitu diambil nggak? Hah? Diambil. Nah begitu diambil pertanyaannya, sing waras itu yang ngambil apa sing waras itu yang ngasih sesajen? Kasih pisang, kasih gedang, kasih macam-macam, tapi dikasihnya ke patung sebagai ucapan rasa syukur. Gitu. Jadi orang Jepang yang intelektualitasnya tinggi saja itu bisa bodoh itu, bisa kalah, bisa rendah intelektualitasnya itu dibandingkan dengan ngamen tadi. Ya. Ngamen, wah ini orang bodoh banget. Kira-kira bahasanya begitu. Apa patung nggak bisa makan kok dikasih makan kan kira-kira gitu ya bahasanya itu. Tapi itulah realitas Jepang dan itu banyak juga terjadi di sekarang ini jahiliyah. Ya, berharap ke pantai selatan ya, bikin sesajen, ketemu pohon disembah-sembah, ono hewan disembah-sembah kayak begitu. Itu ada ya. Makanya itu yang kemudian dikatakan di dalam apa yang diharapkan di dalam Islam itu apa? Kalau kita beriman itu jangan dibangun berdasarkan pada perasaan ya atau dibangun berdasarkan wijdan. Tapi keyakinan itu harus dibangun berdasarkan reasoning dari proses berpikir ya, proses berpikir ya. Jadi jangan mengandalkan pada perasaan ya. Kalau perasaan apa-apa yang dilihat gede disembah ya. Ketemu sama orang, wah ini kelihatannya ini malaikat ya, karena pakai perasaan. Itu nanti yang akhirnya kalau kita sebut akidah itu akidah akliyah ya. Jadi keyakinan yang kita dapat melalui satu proses berpikir ya. Termasuk juga misalnya ketika Allah misalnya berfirman telah kafirlah orang yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tiga dan satu ya, tiga dalam satu, three in one. Ya kan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Itu disebut three in one. Itu juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya tiga adalah tiga, yang namanya satu itu adalah satu. Ya. Satu itu tidak sama dengan tiga, tiga itu juga tidak sama dengan satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tidak mungkin Bapa itu sama dengan anak. Anak adalah anak, Bapa itu adalah Bapa. Nggak mungkin suatu saat jadi Bapa, suatu saat jadi anak gitu. Ya, ya bisa aja sih sebenarnya. Ya, gitu. Ya. Kayak dulu itu saya pernah ada nonton satu film itu. Filmnya apa namanya? Arnold Schwarzenegger.
Apa itu filmnya Arnold Schwarzenegger itu? Nah, yang apa Terminator. Terminator. Ya. Itu menurut saya ceritanya itu terlalu tidak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal sih gitu. Bukan dipikir-pikir lagi gitu. Karena di Terminator itu kan diceritakan bahwa si Terminator ini, ya kan, dia itu ingin kembali ke bumi untuk menyelamatkan satu orang perempuan yang suatu saat itu punya anak di masa depan dan anak itu adalah si Arnold. Gitu. Tahu maksudnya ya? Ya. Jadi dia dari masa depan ini ya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kemudian setelah itu dia dapat kabar bahwa nanti akan ada apa kejadian begini dan itu harus diselamatkan dengan cara kembali ke masa masa lampau. Gitu. Nah ternyata akhirnya si perempuannya ini itu berhasil diselamatkan, tapi setelah berhasil diselamatkan mereka berhubungan dan dari situlah keluar yang namanya anak. Jadi dia itu sekaligus kakek buyut, tapi sekaligus dia sebagai ya. Tangkap ya, maksudnya tangkap ya. Gitu. Just kira-kira begitulah. Biasa makin malam kan otak saya mutar-mutar untuk kasih cerita yang lebih lebih gampang gitu. Ya. Nah, jadi itu juga tidak sama sekali tidak masuk akal 3 dalam 1 ya. Makanya dulu Irene Handono itu kenapa kok ya waktu dia sekolah seminari itu ya. Kemudian setelah itu akhirnya dia masuk ke dalam Islam karena menurut dia tidak masuk akal ya. Dia tanya sama pendetanya, "Kenapa kok ini 3 dalam 1 ini atau 3 itu sama dengan 1, kemudian melembaga jadi namanya Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan 1." Ya. Padahal 3 adalah 3, 1 adalah 1. Ya. Nah, pendetanya itu langsung jawab, ya. Digambar segitiga. Ya. Kamu lihat ini gambar apa? Segitiga. Berapa segitiga? 1. Tuhan kita kayak gitu. Cuma Irene Handono waktu itu mikir, kenapa kok digambarkan harus segitiga? Kenapa nggak jajaran genjang gitu? 4 atau 5. Di situlah pendetanya nggak bisa jawab. Ya sudah, imani saja, nggak usah banyak tanya gitu. Nah itu nggak memuaskan reasoning dia, nggak memuaskan akal dia, kemudian akhirnya dia keluar dari agamanya dan kemudian memeluk Islam. Ya. Karena apa? Bagi dia yang masuk akal itu, ketika dia baca Qul huwallahu, katakanlah bahwa Tuhan itu adalah ahad, Tuhan itu satu, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kemudian penting ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana Islam itu kemudian dia bisa membangun keyakinan ya terhadap adanya Allah itu melalui proses yang disebut dengan proses rasional. Nah, karena ini prosesnya itu rasional ya, lantas bagaimana kemudian kita membuktikan dia ada sementara faktanya itu tidak kita lihat ya. Maka persis seperti yang digambarkan oleh orang-orang Arab Badui ya. Orang Arab Badui itu ketika ditanya, bagaimana engkau itu bisa meyakini ada Rob, ada Tuhan? Mereka mengatakan gini, adanya bekas tai onta itu menunjukkan adanya onta. Ya. Adanya bekas tapak kaki orang berjalan itu menunjukkan adanya orang yang habis berjalan. Ya. Kita ini misalnya tiba-tiba di dalam ruangan kayak begini, di dalam gini, tiba-tiba ada helikopter lewat di atas, bunyi wing gitu ya. Bisa nggak kita itu membuktikan ada helikopter, walaupun helikopternya nggak kita lihat, ya kan? Maka itu juga sama yang kemudian kita bisa gunakan sebagai argumentasi untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada melalui apa? Melalui penglihatan kita itu terhadap makhluk, ya, terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya. Adanya manusia, adanya alam semesta, adanya itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakan dan yang menciptakan itu adalah Allah dan Allah itu adalah realitas yang kemudian bisa di ya.
Karena itu kalau kemudian Allah itu secara realitas itu bisa kita indra, maka apa? Kita itu kalau di dunia ini, kalau mau melakukan sesuatu, itu pasti memiliki rasa takut, memiliki rasa cemas. Kenapa? Karena mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya kan? Merasa bahwa kita itu, Allah itu hadir terus. Allah itu dia tidak pernah tidur, ya, seperti yang digambarkan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, ya. Yang kita sudah hafal itu kan sebagai ayat kursi itu, ya. Allah itu tidak pernah tidur, ya. Makanya kita itu kalau mau nakal-nakal itu, kita kalau nakal sama manusia itu gampang, ya. Tapi susah kita itu mau lari dari pengawasan Allah. Iya enggak? Ngapunten Ustaz, saya enggak ngaji dulu lagi sakit. Nah itu, oh iya kita husnuzon aja. Tapi Allah ngerti itu, dia sakit apa pura-pura sakit. Ya, makanya kalau kita itu betul-betul merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah, ya, kita itu pasti tidak akan mau itu melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah itu baik kita pikirkan nggak kita pikirkan, baik kita imajinasikan nggak kita imajinasikan, faktanya Allah itu ada dan Allah itu mengawasi setiap aktivitas kita. Ya, apa yang kita lakukan misalnya, oh baik-baik. Kenapa? Sungkan sama guru, nah misalnya gitu. Ya. Tapi begitu lepas dari sini, ya, sampai mau ngapain itu guru udah nggak tahu. Karena memang penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Meskipun tak pasangi CCTV bisa sampai nakali. Gitu. Ya kan? CCTV itu diakali. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah, maka disitulah muncul yang namanya apa? Rasa takut untuk kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Karena merasa bahwa diawasi terus. Ya. Dan kira-kira kalau kita merasa diawasi oleh Allah, itu kira-kira kerjaan kita jadi benar apa salah? Ya. Makanya saya sering bilang itu kalau karyawan itu, kalau kita pasangi CCTV capek karyawan itu untuk mendorong, memotivasi itu. Saya pernah itu, ya, di satu saat itu nyetak, ya, nyetak tempat gitu. Itu di depan saya itu karyawannya itu maki-maki bosnya. Nah, sih gak usah serius-serius sama orang dihargai. Terus macam-macam kata-kata makian itu keluar semua gitu. Saya bilang, hati-hati diawasi itu sama bos itu, karena ada CCTV terpasang di situ. Dia bilang, tenang aja, CCTV nggak ngerekam suara. Langsung gitu aja, ya. Jadi sampai begitu. Bosnya pun juga apa? Bosnya pun juga capek untuk ngawasi anak buahnya itu. Saya pernah lihat itu, ya. Tempat saya nyeta itu, orang Cina itu. Masya Allah. Hidupnya tiap hari itu nggak pernah lepas dari CCTV. Tontonan TV ini. Ya. Itu. Ya. Sudahlah tiap hari dia kontrol anak buahnya. Ya. Kamu ngapain? Ini loh, ada karyawan yang ada pelanggan belum dilayani, silakan dilayani. Kamu kenapa duduk-duduk, macam-macam dan seterusnya. Setelah selesai semua, dilihatin lagi TV. Malam dicek lagi, ditonton CCTV. Setelah dihitung, wah kurang ini. Ada di mana ini? Gitu. Ya. Itu pengawasan manusia kayak begitu. Tapi kalau yang dikasih itu adalah pembinaan yang kemudian bisa menghadirkan Allah itu seolah seperti kemudian dia menyaksikan secara langsung Allah itu. Maka apa? Di perusahaan itu yang terbentuk itu adalah etos kerja dengan akuntabilitasnya yang tinggi. Ya. Karena apa? Karena tadi, ya. Memang kadang kalau kita lihat orang itu profesional itu kalau dilihat sama bosnya saja, ya.
Cuma masalahnya apa? Seringkali kita itu sering ketangkep basah. Iya kan? Makanya itu yang sering saya sampaikan. Orang itu kalau dia jujur, dia itu sering bohong. Kadang mungkin dia dapat proyek itu cepat. Tapi sekalinya dia ketahuan bahwa dia itu sering bohong, dia sering jujur, itu rezeki dia itu langsung plek gitu, entek gitu. Iya kan? Tapi berbeda dengan namanya orang itu dia jujur, orang itu dia baik. Mungkin awalnya dia tidak seperti kencang seperti yang lain. Tapi kalau orang tahu bahwa dia jujur, disitulah yang sering kita sebut itu bahwa apa? Rezekinya itu mengalir ya dari tempat itu yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena orang tahu bahwa dia itu adalah individu yang jujur, individu yang amanah. Ya, kebalikannya kalau orang itu sering bohong, ya. Kalau orang itu dia bohong sekali mungkin nggak orang biasa gitu. Tapi kalau sudah 2 kali dia bohong, ya. Tapi kalau sudah terus-terusan dia bohong, maka apa? Suatu saat ketika dia jujur pun orang akan menganggap dia bohong. Gitu. Ya. Hmm. Ya. Ah ini nanti kita akan bahas itu di terkait dengan pembahasan value, nilai gitu. Ya. Hmm. Ah. Ya, ya berarti kenapa begitu ya? Karena dianggap jujur. Dari 25 tahun. Ya. Nah, itulah dia. Makanya tadi kita sebut itu jujur, amanah itu. Ah. Hmm. Hmm. Yang menengah. Ya, makanya itu rezekinya datang dari tempat yang itu. Ya. Ilmu dari mana ini? Ya. Hmm. Ya. Kebalikannya sama yang tadi itu kan. Jadi di awal karena pengen dapat duit, akhirnya dia bohong. Tapi begitu sudah ketahuan bohong, disitulah berhenti gitu. Ya, rezekinya berhenti. Hmm. Nah. Hmm. Hanya produksi ya. Masya Allah. 25. Iya ya, masya Allah. Ya pengalaman apa? Ya saya kalau cerita pengalaman saya juga nanti panjang lagi nih, bisa sampai. Iya iya. Hmm. Masya Allah. Betul betul. Ya, insya Allah ya, tetap istiqomah ya. Nah, nah, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sudah merasa diawasi oleh Allah itu akhirnya muncul rasa takut. Nah, muncul rasa takut itu yang kemudian akhirnya kita menghindarkan diri dari perilaku maksiat. Kadang kalau Allah itu tidak kita betul-betul memang apa eh, gambarkan itu sebagai sesuatu yang memang terindra, maka yang muncul itu adalah kita santai dalam melakukan kemaksiatan dan merasa aman dengan itu ya. Nah, itu yang kemudian penting sebagai catatan ya terkait dengan eh, topik ini ya, terkait dengan topik eh, bagian kedua dari kitab Al-Fiqhu Al-Islami ya. Ya, monggo itu ya yang bisa saya sampaikan dan
Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Saya kelihatan ini dari tadi Mas Bagus sama Anu ini nggak melek sama sekali. Nggak ngantuk sama sekali. Luar biasa ini. Bisa dipahami ya kira-kira ya, Mas Bagus, Mas Aki? Bisa ya? Ya kalau ada yang nggak pas disampaikan saja enggak apa-apa ya. Mas Firman juga. Mungkin Mas Firman ini sudah bolak-balik nanti. Udah hatam. Ya, Pak Anto ya juga sama ya dan yang lain juga ya. Ya, itu. Baik kalau tidak ada ya. Ada nggak? Iya, semoga. Ya, salah enggak ada ya. Kalau enggak ada ya berarti kita tutup ya forum kita kali ini dengan eh, tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.